Kita bertanya, bagaimana sebenarnya karir kita sebagai ASN dikelola? Apakah sekedar masuk kerja, absen lalu pulang? Tentu tidak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, manajemen ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal membentuk karakter kita agar siap menghadapi tantangan global. Betul sekali. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencapainya? Jawabannya adalah sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 3 pilar utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penerapannya dilakukan secara adil dan wajar. Artinya apa? Tidak ada lagi pembedaan berdasarkan latar belakang politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, ataupun kondisi kecacatan. Siapa yang kompeten, berkinerja tinggi, dialah yang layak mendapatkan promosi. Ini adalah kunci keadilan dalam karir kita. Sistemnya sudah adil. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai ASN, kita memiliki 3 fungsi utama yang melekat. Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, kita mengeksekusi aturan yang dibuat pejabat pembina kepegawaian. Kedua, sebagai pelayan publik, kita wajib memberikan layanan yang profesional dan berkualitas. Ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ingat, peran kita adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas pemerintahan. Kita adalah wajah negara di tengah masyarakat. Menjalankan peran tersebut tentu harus dibarengi dengan integritas. Disinilah pentingnya memahami kewajiban dan kode etik. Kewajiban kita mencakup setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menaati segala peraturan perundang-undangan. Namun, aturan hukum saja tidak cukup. Kita punya kode etik dan kode perilaku. Kita wajib melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Kita juga harus melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kode etik ini adalah rem agar kita tidak menyimpang dari martabat seorang ASN. Teori sudah, sekarang praktiknya. Bagaimana manajemen ASN ini kita terapkan saat bekerja? Pertama, transformasi digital. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kita tidak lagi ribet dengan berkas fisik. Semua urusan, mulai dari absensi, penilaian kinerja, hingga layanan kepegawaian, kini terintegrasi dalam platform digital nasional. Jadi, tugas kita adalah menjadi smart ASN yang melek teknologi. Betul. Kedua, fokus pada kinerja. Dalam sistem merit, yang dinilai adalah output dan outcome. Kita bekerja berdasarkan target kinerja yang nyata, bukan sekadar datang setor muka. Kalau kinerja bagus, karir akan melesat. Ketiga, pengembangan diri. Jangan menunggu disuruh, kita harus proaktif meningkatkan kompetensi, baik lewat pelatihan klasikal maupun e-learning, agar nilai kualifikasi dan kompetensi kita terus naik. Dan terakhir, siap dimobilisasi. Penerapan manajemen ASN yang modern menuntut kita fleksibel. Kita harus siap ditempatkan lintas instansi atau dimutasi ke tempat yang membutuhkan talenta kita untuk menutup kesenjangan. Mari wujudkan birokrasi berkelas dunia. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.